Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, teman-teman. Segala puji hanya milik Allah, karena atas berkat dan nikmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas pada hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan kembali keimanan kita, meningkatkan kembali ketakwaan kita, dan meningkatkan kembali kualitas ibadah kita. Karena Allah tahu kita masih berlumur dosa. Dan juga Allah masih memberikan kesempatan kita pada hari ini untuk bertemu dengan bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada masa ini. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan mengenai keutamaan untuk memperbanyak puasa di bulan Ramadan, terkhusus puasa Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya mendorong kita, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Sebagai sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu 5 waktu, yakni sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Imam An-Nawawi rahimahumullah menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarh Muslim bahwasanya hadis ini merupakan bentuk penegasan bahwasanya bulan yang terbaik untuk berpuasa adalah bulan Muharram setelah bulan Ramadan. Lalu kenapa Rasulullah kita ketahui lebih banyak berpuasa di bulan Rajab ketimbang bulan Muharram? Imam An-Nawawi memiliki 2 pendapat pada konteks ini. Pendapat yang pertama yaitu ialah Rasulullah baru mengetahui keutamaan bulan Muharram ketika di akhir hayatnya. Lalu pendapat yang kedua, ketika tiba di bulan Muharram, mungkin beliau memiliki uzur, entah sedang melakukan safar atau sedang sakit, sehingga beliau tidak banyak berpuasa di bulan Muharram. Nah, tetapi teman-teman, dari hari-hari di bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 29, ada satu hari yang dimana Rasulullah begitu menekankan, menganjurkan kepada kita semua untuk berpuasa, yaitu pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun ke belakang. Sebagaimana sabdanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhum, ia berkata bahwasannya Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, apa keutamaan puasa Arafah? Lalu beliau menjelaskan bahwasannya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu para sahabat bertanya kembali, apa keutamaan puasa Asyura? Lalu beliau menjelaskan, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Imam An-Nawawi rahimahumullah juga menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarh Muslim bahwasanya para ulama sepakat hukum puasa Asyura pada masa kita ini, atau bisa dibilang juga setelah diwajibkannya puasa Ramadan, itu adalah sunnah, bukan wajib. Nah, kenapa sih dengan puasa Asyura? Apa sih backstory-nya? Jadi begini, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sudah biasa berpuasa Asyura ketika masih di Mekah. Karena itu memang kebiasaan orang-orang Quraisy. Tetapi ketika tiba di Madinah setelah hijrah, Rasulullah SAW itu menekankan kepada para sahabatnya, menekankan dengan sangat tegas, sampai-sampai para sahabat itu menyuruh anak-anaknya yang masih kecil untuk ikut berpuasa. Lantas kenapa? Ada apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Lalu orang-orang Yahudi tersebut menjawab,
Sesungguhnya hari ini adalah hari yang mulia. Hari ini adalah hari di mana Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah beserta kaumnya. Dan juga pada hari ini adalah hari di mana Fir'aun ditenggelamkan beserta pasukannya. Lalu Musa alaihissalam berpuasa kepada Allah dalam rangka bersyukur. Dan kami mengikuti beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami lebih pantas dan lebih berhak mengikuti Musa alaihissalam ketimbang kalian. Setelah itu Rasulullah menyerukan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim 1130. Nah, dalam konteks ini, apakah Rasulullah berpuasa Asyura itu mengikuti orang-orang Yahudi? Tentu tidak. Karena Rasulullah itu sudah berpuasa ketika masih di Makkah. Tetapi ketika masih di Mekah, beliau tidak menganjurkan kepada para sahabat. Baru ditekankan ketika tiba di Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi intinya itu untuk menyelisihi mereka. Nah, lalu tiba masa di mana puasa Ramadan itu diwajibkan. Nah, ketika puasa Ramadan diwajibkan, beliau tidak lagi menekankan, tidak lagi menyerukan kepada para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Dengan mengatakan, apabila kalian ingin berpuasa, silahkan. Apabila kalian ingin tidak berpuasa, silahkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang telah lewat dan diteruskan dan disampaikan kembali oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ia berkata, sesungguhnya orang-orang jahiliyah itu berpuasa pada hari Asyura. Begitu juga dengan Rasulullah SAW sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dan begitu juga para kaum muslimin. Tetapi tatkala tiba waktu di mana puasa Ramadan itu diwajibkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Asyura itu termasuk hari-hari Allah. Barang siapa yang ingin berpuasa, silahkan. Barang siapa yang ingin meninggalkannya, silahkan. Nah, dalam konteks ini teman-teman, perlu kita cermati. Meninggalkan bukan berarti kita tidak perlu berpuasa Asyura. Maksudnya apabila tidak ingin berpuasa, ya silahkan. Tetapi teman-teman, ada satu fenomena yang kita itu mindset kita itu stuck di situ. Yaitu ialah amalan sunnah ketika dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, mindset seperti itu harus kita ubah teman-teman. Melainkan amalan sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan rugi teman-teman. Rugi. Kenapa rugi? Ya karena sebagai contohnya amalan sunnahnya puasa Asyura tadi. Puasa Asyura itu datangnya 1 tahun sekali. Setiap tanggal 10 Muharram. Siapa yang bisa menjamin bahwasannya usia kita masih sampai pada 10 Muharram di tahun depan? Nah, bulan Muharram ini harus kita jadikan pula sebagai ajang perubahan kita. Ajang hijrah kita. Kita jadikan momentum bulan Muharram ini sebagai ajang hijrah kita. Untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena ini salah satu bulan yang dimuliakan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita melewatkan momentum ini. Terlebih lagi, melewatkan puasa Asyura. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Izinkan saya menutup dengan satu kalimat. Bahwasannya, yang berbicara sekarang ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Oleh sebab itu jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.